Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024. Ya, sebab ada yang menarik karena tadi itu bertemu Surya Paloh dengan Airlangga Hartarto. Iya, Nasdem dengan Golkar. Ada apa sebenarnya? Apa yang kemudian menjadi skenario di dalamnya, kawan-kawan? Nah, Surya Paloh tegaskan bertemu dengan Golkar adalah prioritas dan yang lain itu baru akan menyusul itu. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengungkap alasan mengapa partainya lebih memilih bertemu dengan Partai Golkar dulu dibanding dengan partai-partai yang lain. Paloh mengatakan bertemu dengan Golkar itu adalah sebuah prioritas itu. Dia mengatakan bahwa baiklah, kenapa harus duduk dengan Golkar? Ya, prioritas bagi Nasdem. Ada satu romantisme, ada satu pegangan sejarah perjalanan kehidupan saya pribadi dalam usia yang saya capai sampai saat ini. Jenjang karir politik saya yang saya capai hari ini. Ya, seperti itu ucap dari Surya Paloh, kawan-kawan. Nah, Paloh kemudian mengatakan bahwa dia dulu berada di Partai Golkar sejak umur 16 tahun. Karena itu, dia memiliki hubungan dengan Golkar sehingga bertemu Golkar adalah sebuah prioritas baginya. Dia mengatakan bahwa jadi Golkar sendiri ada 43 tahun kemudian baru ada Nasdem. Jadi terlepas apapun juga kekurangan satu sama lain, tapi modal kebersamaan, catatan sejarah, saling pemahaman, jadi nggak salah dibilang jika alumni Golkar itu memang benar adanya. Jadi prioritas, tegas Surya Paloh, kawan-kawan. Nah, kemudian Paloh mengatakan hubungan Nasdem dengan partai lain juga merupakan penjajakan. Diketahui PKS dan Demokrat dengan Nasdem telah mendukung Anies Baswedan untuk menjadi capres di Pilpres 2024. Surya Paloh menyambungkan bahwasanya kenapa enggak yang lain? Yang lain kita memang baru mencoba. Apakah perlu mungkin akan bergabung dengan KIB? Ya, sama-sama mungkin KIB bergabung dengan Nasdem kan, jadi probability-nya kemudian itu masih terbuka. Ya, apakah kemudian Nasdem gabung di KIB atau KIB gabung di Nasdem? KIB gabung di Koalisi Perubahan. Tapi sebenarnya rasanya aneh jikalau kita melihat Golkar mengikut Nasdem. Kenapa? Tapi ndak bisa juga sih sebenarnya. Ya, adik gandeng kakak. Ya bisa jadi seperti itu. Ya, di mana-mana kan kakak yang menggandeng adik atau kakak yang menggendong adik ini. Nah, bisa jadi kali ini Nasdem yang menggait Golkar itu. Ibaratnya adik yang menggendong kakaknya itu. Ya, bisa juga karena kan jangan sampai adiknya sudah besar dan kakaknya ya sementara bisalah diangkat. Maka dari itu ya wajar jika seorang adik ngangkat kakak gitu. Nah, apalagi kalau kakaknya ya masih milih-milih jalan, ya bisa jadi adiknya narik gitu kan. Ibaratnya gitu kan, kawan-kawan. Jadi ya semuanya bisa terjadi. Jikapun kemudian nanti ya kita berandai dulu lah, enggak apa-apa kalau kita berandai ya. Perspektif itu perlu, pandangan itu perlu, dan opini itu ya kadang diperlukan. Misalnya Nasdem menggait Golkar dan Golkar masuk di Koalisi Perubahan. Koalisi Perubahan menyeramkan, kawan-kawan. Serius, ini bakal menjadi tanda bahaya baik untuk PDIP ataupun untuk Gerindra. Nah, apalagi kalau misalnya Nasdem betul-betul berhasil menggait Golkar, otomatis KIB, PAN, P3 itu bisa jadi ikut. Katakanlah misalnya P3 ikut. Kemarin kan anak Haji Lulung itu sudah deklarasikan Anies. Nah, jangan sampai itulah yang kemudian menjadi pemantik P3 juga ikut untuk masuk di Koalisi Perubahan. Itu bisa jadi itu. Iya. Jangan sampai anak Haji Lulung kemarin yang deklarasikan Anies di kandang Nasdem itu adalah pancingan agar P3 punya jalan untuk masuk di sana. Ya itu kan bisa jadi. Karena jangan sampai setelah kemudian pertemuan antara Surya Paloh dengan Hartarto
di besoknya atau di lain kesempatan ada pertemuan Surya Paloh dengan P3, ada pertemuan Nasdem dengan PAN. Itu bisa jadi. Dan di dalamnya tidak menutup kemungkinan akan ada saling tarik-menarik. Tarikan Nasdem akan lebih kuat. Kenapa? Karena Nasdem sudah punya tawaran. Tawarannya apa? Tawarannya Anies Baswedan. Jelas. Nasdem saat ini itu tengah berjualan itu. Men, Anies Baswedan, men, kalau mau dukung ya sini gitu. Ibaratnya Nasdem gitu, bahasa kasarnya ya gitu. Dia menawarkan Anies Baswedan, kalau mau dukung ya mari gabung di koalisi perubahan. Ya meskipun ini sebenarnya disamarkan, tetapi ya masyarakat seperti saya ini ya jelas membaca hal seperti itu, dan hal-hal seperti ini tidak disalahkan juga kan gitu. Jadi apapun yang kemudian nanti menjadi hasil pertemuan itu, ya semoga untuk Indonesia yang lebih bagus, yang lebih baik ke depannya. Apapun hasil pertemuan pimpinan partai itu, ya jelas mereka menginginkan agar Indonesia ke depannya jauh lebih baik, agar mereka membentuk koalisi yang betul-betul ingin Indonesia berada pada puncak tertinggi, kawan-kawan. Mereka ingin mensejahterakan masyarakat Indonesia. Saya pikir kawan-kawan seperti itu. Nah, apakah kalian juga melihat bahwasanya dorongan atau tarikan dari Partai Nasdem untuk menggait Golkar akan berhasil, ataukah bisa jadi Golkar yang menarik Nasdem itu? Bagaimana tanggapan teman-teman melihat pertemuan Surya Paloh dengan Airlangga Hartarto ini? Apakah mereka akan mendapatkan sebuah kesepakatan dengan mendukung Anies Baswedan atau dengan penawaran yang lain? Coba tulis di kolom komentar, kawan-kawan. Oke? Saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Sekali lagi jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Oke, kawan-kawan. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.